Invasi Rusia ke Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022 terus bergulir. Saat krisis di lapangan meruncing, perundingan antara Rusia dan Ukraina akhirnya terjadi juga. Perundingan pertama pada Senin 28 Februari 2022 nampaknya belum membuahkan resolusi final, tetapi kedua delegasi sepakat menggelar perundingan putaran kedua dalam waktu dekat. Konflik Rusia-Ukraina ini bisa ditelisik dari kacamata Duta Besar RI Rusia dan Ukraina. M. Wahid Supriyadi, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, merangkap Belarus 2016-2020, memiliki pandangan tentang alasan Presiden Rusia Vladimir Putin marah besar dan menginvasi Ukraina. Ia juga menyebut 3 skenario dalam perang Rusia-Ukraina saat ini. Nah, kenapa Putin marah besar ya? Dalam mungkin bahasa Jawa udah sampai mbun-mbun gitu ya. Nah, karena dia menganggap ada ingkar janji dari NATO. Catatan saya misalnya tahun 90 itu ada pertemuan antara James Baker dengan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan di situ ternyata memang Amerika suka menafikan itu, tetapi ada notulen yang saya sempat catat yang juga dikutip oleh France24.com itu bunyinya, in discussion on the status of United Germany, the two men agreed that NATO would not extend past the territory of East Germany. Nah, ini yang selalu dipegang oleh Putin. Jadi ada janji untuk tidak memperluas keanggotaannya. Kemudian tahun 91 itu Profesor Joshua Sifrinsen menemukan di UK National Archive itu ada pertemuan pejabat senior setingkat dirjen kalau menurut saya setengah dirjen, pejabat politik Kementerian Luar Negeri NATO, dan di situ ini dimuat juga di Der Spiegel tanggal 28 Februari, ada pernyataan dari US Assistant Secretary of State for Europe and Canada. Ini dari saya skenario-nya itu. Ini skenario yang saya lihat tadinya saya hanya 2 ya, tapi sekarang saya lihat ada 3 skenario. Ya, pertama, Presiden Volodymyr menyerah dan berjanji tidak akan masuk NATO. Ya. Itu sebenarnya makanya ketika di perbatasan 200.000 deployment, kemudian Zelensky pernah saya lihat kutipannya, kalau itu dianggap sebagai masalah besar, maka okelah, lupakan NATO gitu. Itu ada pernyataannya, akhirnya ditarik ya. Tapi akhirnya begitu ini merdeka ya, mulai pintu masuk. Kemudian yang kedua ya digulingkan dan diganti pemimpin yang pro-Putin. Nah, ketiga, kalau terjadi perang berlanjut ya, kemudian sanksi-sanksi sudah menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat. Ya, hari ini saya baca di Moscow Times itu orang sudah panik untuk withdraw uang atau menukar dengan US dollar. Dan ada paling tidak 6.000-7.000 aktivis yang ditahan. Artinya banyak kota-kota besar di Rusia itu sudah melakukan demo untuk anti perang, dan terakhir ini sebenarnya juga masyarakat Rusia mulai terbelah ya. Hanya memang posisi oposisi itu masih belum terlalu kuat ya. Navalny itu belum terlalu kuat karena dia dicitrakan sebagai anti barat ya. Itu pintar sekali memang dalam hal membuat image seperti itu. Nah, ini belum terlalu kuat. Yang menarik ya sekarang ini adalah orang-orang yang dulu sangat dekat dengan Putin sudah secara langsung tidak langsung menyatakan kritiknya. Saya catat misalnya ini ada Oleg dari Pasca. Ini adalah CEO dari Rusal, yaitu perusahaan aluminium terbesar di dunia saya kira itu ya. Tapi dia karena dulu masuk dalam blacklist Amerika ya, salah satu sanksi itu akhirnya dia diganti. Tapi ini orang yang sangat dekat dengan Presiden Putin dan sudah menyatakan kritiknya juga. Kemudian Michael Friedman itu adalah pendiri Alfa Bank ya. Ini juga salah satu oligark ya. Sementara itu Yudi Krisnandi, Duta Besar RI untuk Ukraina 2017-2021 berpendapat Ukraina sebagai negara merdeka memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka, termasuk menjadi bagian dari masyarakat ekonomi Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik atau NATO. Ironinya, keinginan Ukraina menjadi bagian NATO ini menyulut invasi Rusia terhadap Ukraina. Kalaupun misalnya Rusia tidak suka Ukraina menjadi anggota NATO, tidak suka Ukraina menjadi MEE, dia kan pemegang hak veto di PBB. Dia negara G20.
dan negara-negara yang mensponsori untuk masuknya Ukraina kepada MEE atau ke NATO, semua ada di sana. Kenapa tidak digunakan forum untuk berdebat, untuk keberatan, lobby, dan sebagainya? Banyak jalan-jalan damai yang bisa diupayakan dengan cara-cara yang beradab, cara-cara barbar dengan melakukan invasi, penyerangan. Ini kan cara-cara entitas yang tidak memiliki pengetahuan terhadap hukum, terhadap peradaban, penghormatan pada hak asasi manusia. Apapunlah alasannya, bahwa sejarahnya dulu ya Kievan Rus itu terdiri dari Novgorod dan juga Kiev, lalu kemudian ibu kota Moskow pernah di Kiev dan sebaliknya, lalu mereka ada satu entitas kekaisaran pada dinasti Romanov. Itu kan dulu, itu sudah selesai semua. Ya, Belarus, Ukraina, dan Rusia adalah 3 negara yang mendirikan Uni Soviet pasca revolusi Bolshevik. Sudah selesai. Dan 3 negara ini yang kemudian membubarkan Uni Soviet 1990 sudah selesai. Dan pasca 1990 masing-masing menjadi negara yang merdeka, yang memiliki hak untuk menentukan masa depannya. Kecewa. Tapi jangan lupa, yang diinginkan oleh masyarakat Ukraina itu adalah hasil referendum untuk bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Mereka ingin hidup sejahtera seperti bangsa-bangsa di Eropa Barat lain yang tergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. NATO itu bonusnya. NATO itu yang saya pahami adalah pengembangan pemikiran dari para pemimpin-pemimpin Ukraina agar kondisi masyarakatnya lebih aman ya dari ancaman. Mereka melihat quote unquote Rusia ini tentu menjadi ancaman ya selama masih ada Presiden Putin yang menganggap bahwa Ukraina ini merupakan bagian daripada kesejarahan lalunya yang harus mengembalikan kebesaran daripada dinasti Tsar di masa lalu melalui sebuah kepemimpinan Rusia terhadap kawasan-kawasan yang dulunya menjadi bagian dari kekaisaran Rusia. Jadi para strategic maker Ukraina ini, para pemimpinnya berpikir, wah kalau begitu kita harus menjadi anggota NATO agar kita lebih terjamin. One attacks one member, the other will be the enemy of the allies. Jadi mungkin itu. Tetapi kalau misalnya ditolak oleh NATO-nya sendiri, ya sudah selesai. Ya mungkin ada kekecewaan ya, tetapi tidak akan terlalu besar kekecewaan itu. Tidak akan terlalu besar. Kalau untuk menjadi anggota masyarakat ekonomi Eropa kan ada time schedule-nya, apa yang harus mereka lakukan dalam tahun pertama, tahun kedua, dan mereka misalnya tahun pertama itu infrastrukturnya mesti kurang lebih sama dong dengan masyarakat ekonomi Eropa, perbaiki. Jadi mereka menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur. Lalu kemudian yang keduanya, misalnya sistem keuangannya harus lebih terbuka, mereka perbaiki itu. Yang ketiga, demokrasinya dong harus sama, harus demokratis, kebebasan pers dan segala macam. Yang keempat, harus bebas korupsi. Nah, ini sedang mereka upayakan. Itu semua tentu memiliki waktu yang cukup panjang, ya cukup panjang untuk menjadi warga masyarakat ekonomi Eropa.